Shalom Godly Family yang terkasih, kita bertemu kembali untuk menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Melalui firman Tuhan yang terambil dari Amsal 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Godly Family yang terkasih, ayat ini menyatakan tentang satu kebenaran bahwa Allah adalah pribadi yang maha tahu, dan kemahatauan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan kemahatauan Allah itu bisa menembus ke dalam isi hati dan pikiran manusia yang tersembunyi sekalipun. Tidak ada ruang bagi manusia untuk bersembunyi dari keberadaan sekaligus pengetahuan Allah. Bahkan pemazmur menggambarkan dengan sangat detail tentang fakta ini yang ditulis di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan mengatakan demikian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Dari ayat-ayat ini, pemazmur mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat yang tidak terjangkau oleh Allah. Tidak ada tempat yang tidak ada Allah dan tidak ada waktu yang luput dari pengetahuan Allah. Konsekuensi logisnya, kemahatauan Allah ini berdampak dua sisi bagi dua kelompok orang yang disebut di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga tadi, yaitu orang jahat dan orang baik. Bagi orang jahat, fakta tentang kemahatauan Allah adalah kenyataan yang sangat mengerikan bagi mereka. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menyembunyikan kejahatan mereka. Mereka tidak bisa menutup-nutupi semua bentuk kejahatan mereka dan berpura-pura baik di hadapan Allah. Karena semua terbuka dan jelas di hadapan Allah. Kejahatan mereka, pelanggaran mereka, penghujatan mereka, kesombongan mereka tidak tersembunyi bagi Allah. Dan mereka tidak bisa menyogok Allah untuk berpura-pura tidak tahu tentang fakta kejahatan mereka. Tinggal menunggu waktu hukuman dinyatakan bagi mereka. Sebaliknya bagi orang baik, fakta tentang kemahatauan Allah adalah berita baik yang sangat menghibur dan melegakan. Mengapa? Karena semua kebaikan mereka diperhitungkan Allah. Kehidupan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Masalah-masalah, doa dan permohonan, tetesan air matanya, jeritan hatinya, keluh kesahnya, dan segala sesuatu dalam hidupnya tidak lepas dari perhatian dan pengetahuan Allah, dan tidak mungkin Allah tidak bertindak untuk menolong mereka. Godly Family yang terkasih, fakta tentang kemahatauan Allah yang sempurna ini tidak bisa disangkal, dan siapapun tidak bisa lari atau menghindar dari pengetahuan Allah yang sempurna. Bagaimanapun reaksi kita terhadap kemahatauan Allah, entah kita merasa takut karena kejahatan kita atau kita merasa lega dan tenang karena kebaikan kita, fakta tentang kemahatauan Allah tidak bisa kita tolak. Karena itu, berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, bersama dengan siapapun, berhati-hatilah karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepadamu, hati kami tenang berlindung di dalam
kemahakuasaan dan kemahatauan-Mu. Tolonglah kami untuk kami hidup dengan menjaga hati, menjaga hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan selalu mengawasi kehidupan kami. Amin.